di Jerman. Jadi tadi dia bilang, oh di undangan itu mantasan ada nama Pak Muhlis. Ya saya bilang, gua tuh direktur eksekutif Amir. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya, dan ini sangat memorable banget bahwa kita di sore hari ini bisa di atas kapal Pinisi membicarakan tentang bagaimana perikanan demersal sebetulnya fokus kepada kakap kerapu agar berkelanjutan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis, kemudian juga Pak Agus dan Mas Heri. Kalau tadi Mas Heri berbicara secara teknis, secara spesifik, saya ini karena saya ingin menyampaikan dalam tahun 2019 saya itu diminta untuk mengawal FIP-nya ADI, Fisheries Improvement Project-nya ADI, dan itu terus sangatnya kita berangkat seperti apa sih, putar dari gua hantu gitu ya. Kita bagaimana cara mengumpulkan data, kan saya juga belajar dari awal, dan memang di training, dan terus terang saja memang itulah pengalaman yang paling berharga dari 5 tahun itu. Satu, bahwa kita kalau bekerja sendiri itu nggak akan berhasil ya, nggak bisa kita one man show, jadi kita harus inklusif. Makanya dengan setelah 5 tahun itu kita tahu betul kelemahan kita, dan kita sekarang diantaranya banyak bermitra dengan NGO, dengan perguruan tinggi, dengan BRIN, dan juga ditambah lagi kekuatan kita dengan mitra dari kolektif ya, konsultan ADI, seperti yang tadi. Jadi segala sesuatunya itu jauh lebih informatif, kemudian juga bagi semua stakeholder ADI itu menjadi paham apa yang kira-kira harus dikerjakan untuk ke depan. Jadi saya singkat saja Bapak Ibu sekalian, wilayah kerja ADI itu sebenarnya yang lebih banyak disinggung itu 712, 713, dan 718. 715 ini on off. Nah, sekarang Kendari gabung, jadi hidup lagi. Kadang-kadang juga ada sampel dari 573 begitu ya. Dan sekarang juga ada yang dari Bangka Belitung, sehingga ada 711. Waktu project AusAid berjalan, sebenarnya ADI itu dipercaya untuk mulai menginisiasi FIP di sana. Tapi proyeknya close gara-gara Donald Trump terpilih, dan semua project AusAid diberhentikan. Nah, itu kita juga kena dampaknya. Jadi kita sudah memulai Bapak Ibu sekalian, dan alhamdulillah selama 5 tahun itu dengan ya lumayan terseok-seok, itu kita berhasil secara progres mempertahankan grade kita A ya begitu. Dan sekarang ini kalau dilihat, ADI ini adalah termasuk satu-satunya asosiasi di perikanan demersal di Indonesia yang tersisa, karena tadinya yang dikelola oleh dari Yekan sudah stop juga. Kemudian ada juga yang di Teluk Saleh. Cuma yang di Teluk Saleh itu kan di satu lokasi. Kemudian sebetulnya pemerintah daerahnya sangat antusias ya, dari Pak Gubernurnya, Pak Kadisnya. Kemudian mereka juga sudah punya regulasi. Tetapi secara bisnis mungkin para pengusaha yang ada sekarang itu lebih banyak bergabung dengan ADI. Dan yang bergabung dengan ADI itu ada yang keluar masuk. Nah, dengan periode kedua di bawah kepemimpinan Pak Agus ini, kita mencoba lebih galak lah dalam tanda petik ya. Karena di awal-awal itu Mas Heri kalau ngumpulin data itu, wah itu challenging banget gitu ya. Jadi kita harus di WhatsApp, di telepon. Tapi sekarang kita ketahuan. Jadi memang kalau tidak mau mengumpulkan data, kan kita sudah punya rule of the games ya. Bagaimana? Misalnya perusahaannya untuk sementara namanya tidak dicantumkan di Fishery Progress, sehingga nanti kalau bayarnya ngecek, kok perusahaan kamu nggak ada? Nah, karena memang tidak mau atau belum mengumpulkan data yang diminta. Sehingga tantangan ke depan sebenarnya kita setelah 5 tahun harusnya kan sudah full assessment, tapi tadi disampaikan Mas Heri, sehingga kita sekarang diberi napas kedua bagaimana dari 2026 sampai 2028. Nah, itu kami coba membuat kira-kira untuk selama 5 tahun ke depan atau mungkin 4 tahun ke depan itu harus apa. Berarti ya kita mencoba sekuat tenaga dengan menggunakan semua sumber daya yang ada, dengan semua mitra-mitra kita, stakeholders ADI, untuk bagaimana ke MSC Full Assessment. Karena kita menggunakan MSC Full Assessment yang tadi disampaikan Mas Heri, ada 3 elemen, tentang stok, tentang ekosistem, dan juga seberapa efektif pengelolaan. Dan tadi dijelaskan kalau stok itu terkait apa saja. Jadi di sini kira-kira
untuk timelinenya mungkin ini nggak usah dilihat, tapi paling tidak poin-poinnya kita harus mengestimasi stok. Tadi kan disampaikan Mas Heri itu baru di 713, karena memang 713 studinya banyak, ada studi S2, ada studi S3, bahkan yang namanya kakap merah itu Lutsanus malabaricus secara genetik sudah dibuktikan satu stok di Selat Makassar itu, ya. Sehingga itu sudah jelas dan clear. Kemudian status pemanfaatannya overfishing, ya. Kemudian kalau dilihat dari SPR-nya, kemampuan dia pulihnya itu di bawah 20%, artinya memang harus ada pengelolaan yang lebih strict, ya. Oleh sebab itu nanti implementasinya, mengapa tadi Pak Heri sampai kepada kita tuh harus tahu berapa banyak kapal yang beroperasi, kemudian berapa volume tangkapan kita, dan nanti di harvest strategi itu sampai diukur berapa ukuran ikan, panjangnya, beratnya. Jadi itu nyambung Bapak Ibu sekalian, yang nanti di sosialnya itu berapa nelayan yang terlibat. Sehingga di sini kelihatan sekali antara kondisi ekologi, ya, kemudian aktivitas penangkapan, kemudian apakah penangkapannya itu ikan-ikan kakap. Ikan kakap itu Pak kan besar ya ukurannya, kakap kerapu itu. Jadi dia itu seringkali baru kawin, baru memijah, mungkin umurnya di atas 3-4 tahun. Nah, sementara orang itu kalau makan ikan kakap itu senangnya yang ukuran piring. Yang ukuran piring itu kan paling 200 gram, 300 gram. Sementara banyak dari mereka itu 500 gram ke atas baru kawin. Jadi sebenarnya yang kita tangkap itu juvenil atau anaknya. Nah, kalau sudah juvenil fisheries, tadi yang Pak Kadis sampaikan, itu kita tinggal nunggu waktu aja, kolaps semuanya. Dan kita tahu, makanya tadi kenapa sih kita harus juga concern dengan terumbu karang, karena memang itu rumahnya. Nah, begitu rumahnya rusak ya kakapnya juga, kakap kerapunya juga habis juga begitu. Jadi di sini kita sudah coba melihat bagaimana stok harus kita selesaikan tugasnya. Tentu kita mungkin tidak sempurna, tapi paling tidak kita setiap tahun tuh harus terus menambah informasi dan data kita, data dan informasi kita sejauh mana ADI ini Oleh sebab ini dukungan dari pengusaha, dari pemerintah, dari NGO, dari semua saja itu sangat diperlukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau terutama teman-teman company ini menyetorkan data panjang ikan, berat ikan, gonadnya segala macam, itu nanti kita terjemahkan. Jadi seberapa itu nanti perikanan ADI ini ikut berkontribusi di dalam menjaga keberlanjutan. Nah, kemudian juga makanya sekarang dengan adanya pemerintah menggalakkan logbook misalnya. Jadi semua yang tercatat itu, semua yang tertangkap itu harus tercatat. Karena pemerintah tahu kan, meskipun sekarang implementasinya ditunda, kan punya program perikanan terukur. Itu tujuannya. Jadi setiap ekor ikan yang diambil itu, ya, karena itu mengambil dari alam, kita nggak punya modal kan, hanya gratis yang ngambil dari alam. Nah, kita harus bertanggung jawab. Sebenarnya tujuannya sangat mulia, tapi karena kita ini multi spesies, multi alat tangkap, kemudian juga tempat pendaratannya. Apalagi kalau kakap kerapu itu mungkin kalau kita cari di TPI gitu nggak ada datanya. Di mana kalau di Spermonde Island misalnya yang ada tuh di para pengumpul, ya. Oleh sebab itu nanti mengumpulkan data kakap kerapu, memasukkannya ke dalam sistem logbook itu Pak Gadis sih lumayan tantangannya luar biasa begitu. Oleh sebab itu, nah sekarang yang bisa kita lakukan ya kita terus ya mengumpulkan data-data yang dikumpulan UPI, kemudian kita juga nanti dengan enumerator dan juga data-data riset mahasiswa. Belum tentu tadi Mas Heri bisa menampilkan di 713 itu A grade-nya kalau tidak ada riset-riset dari mahasiswa kita ya. Nah, mahasiswanya itu sekarang kalau saya jauh-jauh menyuruh ada saran dari bagaimana supaya setiap itu tuh langsung berhubungan dengan universitas terdekat, dengan lembaga penelitian terdekat, supaya kita bisa mengurangi itu. Dan juga tentu saja data-data yang bukan kita mengerjakan tetapi dapat kita kumpulkan itu akan baik sekali. Terus kita juga ini dituntut ya, misalnya yang penting tuh kaitannya dengan apakah perikanan kakap kerapu ini mengganggu mamalia laut. Ini strict sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi paus, kemudian lumba-lumba, kemudian juga ada yang kelompok penyu dan sebagainya, itu harus didata. Oleh sebab itu kita harus clear betul, dan itu tidak hanya bisa cerita demikian,
harus ada dokumentasinya. Tidak harus menjadi publikasi, ya, tapi paling tidak dokumentasi yang dipercaya bahwa perikanan alat tangkap yang digunakan untuk menangkap kakap kerapu itu tidak mengganggu lumba-lumba, tidak mengganggu paus dan sebagainya. Bagaimana? Oleh sebab itu makanya kenapa untuk sementara ini kita gillnet kita sembunyikan, karena ada beberapa kasus di perikanan lain gillnet itu juga bisa menangkap lumba-lumba, karena lumba-lumba itu misalnya dia senang sekali bergerombol dengan kelompok tongkol maupun tuna, sehingga